sini berangkat. Kembali ke selamat malam untuk Putri Lana, selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, penampilanmu tuh bikin laki-laki gelisah. Bikin pemain drum itu agak tangannya begini terus. Tuh rumahnya di Bandung loh itu loh. Lalu lihat Putri Lana pengen pulang sekarang ya capek. Untuk My Darling ini ngomongin soal Black Attack. Menurut informasi dirimu baru saja mendapatkan serangan magis yang misterius. Oh ya? Seperti apa nih ceritanya nih, monggo ini. Seru nih kayaknya ceritanya. Jadi sekitar setahun yang lalu Putri datang. Bentar. Nih sulingnya kekencengan. Sulingnya diambil. Soundtrack tapi kekencengan. Dialog ini ketutup dengan suling. Akhirnya pilih gitu. Jadi kejadiannya itu setahun yang lalu. Setahun yang lalu itu saya datang ke ada suling-sulingan sementara. Kalau itu dibawa dia makan kaki buta nggak apa-apa, tapi kan nggak mengganggu dialognya dia. Ini kan didengerin orang banyak. Udah dengerin dulu ini nih. Pengalaman. Jadi awalnya Putri disuruh datang untuk main film, Mbak. Jadi main film, kamu mau nggak main film, bla bla bla. Ini terkenal juga sih, orang ini tuh terkenal gitu, public figure juga. Tapi Putri nggak bisa menyebutkan ya, suruh main film. Oke, awalnya ngobrol udah nggak, maksudnya memang standar sih, berani buka-bukaan seberapa gitu loh. Cuma kan Putri masih bisa logik lah. Setelah itu di tengah-tengah ngobrol gitu kan, dia bilang kalau mohon maaf Putri, kamu tuh ada ngikutin gitu loh. Daripada diikutin orang lain, mendingan saya ngikutin. Iya, saya bilang memang iya, memang Putri ada ngikutin. Saya jujur gitu loh, memang iya kan dari SMA gitu kan. Terus dia bilang orangnya jahat sekali loh. Kamu mau nggak gitu kan? Saya kok bertentangan gitu loh. Selama ini dari SMA sampai sekarang yang ngikutin saya itu sama sekali tidak jahat gitu loh. Dia bilang suka ngasih ongkos gitu. Suka bayarin listrik ya. Terus cari ongkos, emang ini apaan? Wanita apakah? Apapun. Ya habis itu kan Mas dia bilang di sini ada yang guna-guna, ada yang nggak suka sama kamu. Kamu tahu nggak yang suka keluar kawat dari perutnya? Dari mana? perut nih di sini lihat saya nih. Kalau lama yang liatin kok maju. Suka keluar kawat dari perutnya gitu. Ya saya percaya kan setelah melihat gitu kan. Iya kamu tuh ada. Di mana? Aku bilang kayak gitu. Di sini, di leher, di tengkuk belakang. Sini Pep, sini tengkuk saya Pep, liatin Pep. Itu bukan tengkuk Mas. Apa? Itu punuk unta. Punuk unta udah pindah di sini Pep. Ya di situ gitu kan. Ini kalau nggak segera diambil bakal bahaya. Kamu sering pusing nggak? Iya. Saya bilang apa adanya kan ya Mas Tuko ya. Mau diambil nggak? Saya berpikir mau. Kalau mau diambil syaratnya adalah saya harus kasih uang dia 100.000 sama suruh beli telur ayam kampung. Ya udah akhirnya dibeliin pegawainya itu 2 biji telur itu sama uang 100.000 saya kasih ke dia gitu kan. Mohon maaf ya sebenarnya saya nggak boleh ngomong, tapi saya ini nggak logika, nggak logis gitu Mas. Diambil, sudah datang telurnya, kan udah satu telurnya itu dia pegang, saya suruh balik badan, saya suruh merem, telurnya itu ditempelin di leher saya. Dia bilang kamu nggak boleh buka mata sebelum saya bilang cukup gitu ya. Oke, sudah kan dia tempelin, dia berdoa bla 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 bla. Saya buka mata, saya duduk. Putri, kalau ini nanti saya buka, isinya ada sesuatu, kamu dilarang ngomong dan bercerita kepada siapapun. Dilarang.
Saya kan penasaran kan ya. Iya, saya dipecah, isinya memang jarum. Dari telur itu. Kapan masukinnya jarumnya itu? Itu dia, ya dari telur itu. Jadi ya kalau kita orang awam ya, kasat mata saya ngeliat sendiri, kalau masih kebungkus dipecah isinya jarum. Nah yang nggak masuk akal adalah dia bilang setelah itu, Putri ini ternyata bukan satu, ada dua. Yang satu ini susah dikeluarin, yang satu ini dikeluarinya harus dengan syarat yang lebih, kalau di dunia kita tuh lebih nggak lazim gitu loh. Apa nih ya bilang kayak gitu kan. Iya, Putri harus tanpa busana. Saya bilang enggak aku bilang kayak gitu. Loh kenapa? Ini jahat. Kalau kamu nanti kalau misalnya tidak diambil, nanti kamu bisa keluar kawat-kawatnya yang kita biasa lihat dari tembok sini. Aku bilang lillahi ta'ala, aku batin ya, nggak mungkin saya ngomong di depan dia kan. Lillahi ta'ala, aku bilang saya kalau meninggal mau meninggal aja, aku bilang begitu kan. Dia bilang kenapa nggak mau diambil? Sayang loh, ini yang satu sudah diambil, yang satu belum diambil, kenapa kamu nggak mau diambil? Ya sekarang kalau kita di logika gitu loh, mau kita telanjang di depan dia cuma buat ngambil ini, kita harus percaya sama Tuhan kan ya mas ya, kita masih ada Tuhan. Aku cuma ya beliau itu ya kalau misalnya beliau nonton ya kita semua kenal dia, dan maksudnya ya ternyata itu setelah saya cerita banyak sekali digituin gitu loh mas. Jangan sampai ya orang tahu aja. Tadi kan dirimu cerita kalau diikuti oleh hal gaib yang kabarnya membuat dirimu menjadi peka terhadap hal-hal magis juga. Gimana cerita asalnya ini? Apa kamu tadinya lewat di pemakaman, atau kamu tadinya lewat di pohon besar, atau mungkin tadinya kamu lewat sungai yang sunyi senyap, atau mungkin kamu pernah masuk ke ruangan yang kosong, rumah yang tanpa penghuni, atau gimana? Monggo, asal. Baik, ceritanya adalah saya kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, mohon maaf. Saya lagi makan SMA. Saya lagi makan di Cafe Banaran di Salatiga. Yang setelah kita pohon-pohon kopi itu loh mas, dari Semarang, Bukit Salatiga. Cinta, Rawa Pening. Bukan, ke Salatiga, kalian jalan. Salatiga itu berarti bener 7 ya yang. Itu nama daerah. Iya, lagi makan di kafe itu di Salatiga. Mas Tuko pasti pernah mampir ya. Makan di situ, tiba-tiba saya pingsan. Pertama kali pingsan. Pertama kali first job the back gitu. Apa mas? First the back. Apa berdebek itu? Back itu suara jatuh. Kewer lah pokoknya. Saya pingsan itu malam, tiba-tiba udah nggak sadar, tiba-tiba aku nangis aja. Pokoknya setelah itu dia bilang kalau oh ini ada yang ngikutin. Itu pertama kali aku baru percaya kalau ternyata itu tuh ada gitu loh. Setelah diikutin mbak, dibawa balik ya, diobati, disembuh-sembuhin, nggak sembuh-sembuh juga. Pada intinya setelah 1 bulan itu setiap kali Putri dengar azan saya nangis, azan nangis, dibentak nangis, pokoknya nggak pernah bisa apa diem gitu, ntar nangis sendiri gitu kan. Mama gedek gimana ini kan, diobatin lah ke ini mas, ke Bandungan, naik ke gedung, bukan pabrik roti. Maksudnya di situ ada rumah sakit tapi di sampingnya bengkel. Tidak masalah masuk ke bengkel kamu. Atau belum jadi ya itu ya. Iya di gedung Songo kalau orang Jawa. Oh, tapi gedung Songo berarti building 9 gitu. 9 dan 9 Songo, building ya. Naik lagi, itu naik lagi dia bilang kalau Putri ini setelah dia dibaca-bacain, Putri ini ada yang ngikutin memang bener, namanya Fitri. Dia bilang pokoknya dia tuh sayang sama saya nggak boleh dibentak-bentak, pokoknya nggak boleh dijahitin mungkin ya. Awalnya nggak percaya, setelah balik ke tempat makan itu, pemilik rumah makannya itu bilang kalau Mbak Putri, saya kemasukan lagi. Setelah saya bilang Putri nggak Fitri nengok, oh bener. Nah kalau kita digabungin, kita nggak mau nggak percaya, ini kiai ini yang di gedung Songo ini sama yang di kafe ini kan nggak kenal, tapi ini dua-duanya nyebutnya sama, namanya Fitri. Gitu loh, saya merinding. Namanya Fitri gitu kan. Saya tadi udah lihat kamu.
Iya, Tapi ini kasihan sekali. Jadi si Fitri ini memang sering sekali masukin kayak gitu. Awalnya kakaknya, tapi pokoknya dia yang nasibnya sama gitu loh. Dia itu meninggalnya adalah kecelakaan di depan rumah makan itu, ditabrak pickup. Nah pas meninggal, kalau kita orang Islam kan ada yasinan, tahlilan gitu kan. Dia enggak, dia dikuburin aja. Dan ternyata waktu dia meninggal itu orang tuanya lagi divorce, lagi cerai, jadi tidak didoain. Ya mungkin dia masuk ke saya, perantaranya adalah minta didoain. Dan hilangnya itu bener-bener bisa nggak denger azan, nggak nangis gitu ya. Saya tuh ditahlilin tapi untuk Fitri gitu loh. Pas dia pokoknya minta ingkum gitu-gitu ya, kita percaya aja adat kita lah gitu ya, minta ingkum bla 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 bla. Pas disebutin Fitriana siapa gitu, rasanya tuh darah kayak dari ujung gitu naik ke atas turun. Ya, terus hasilnya apa? Iya, akhirnya pokoknya kita ya lillahi ta'ala, kita fokus aja gitu aja. Luar biasa. Kembali ke pemirsa. Malam ini bintang tamu saya ada seorang wanita yang sejak tahun 1908 telah mengalami santet dan masih menyisakan sisa santet di tubuhnya sampai detik ini. Berikut cuplikannya di plasma nih, monggo. Pemirsa, sudah banyak korban yang berjatuhan karena kasus santet yang terjadi di tanah air. Jumlahnya pun sudah tak terhitung lagi. Salah satu korbannya adalah Tiana. Ini berawal pada tahun 1998 ketika satu hari sebelum pernikahannya ia mendadak merasa panas dingin di sekujur tubuhnya serta perubahan perilaku layaknya hewan. Setelah peristiwa itu, kehidupan Tiana hancur perlahan demi perlahan. Tiba-tiba tubuhnya banyak mengeluarkan jarum hingga saat ini. Selama 14 tahun, Tiana masih merasakan dirinya terus dikirimi santet oleh seseorang. Jangan sampai lepas, dia mati menderita. Nah pemirsa, kisah apa lagi yang akan diutarakan oleh Tiana? Saksikan Bukan Empat Mata malam ini. Pemirsa, langsung aja kita sambut Tiana Amarini. Kembali ke Selamat malam Mbak Tiana, apa kabarnya? Oh, maaf, aduh, salah, tukang bengkel ya. Apa kabar? Baik, Mas Tukul. Subhanallah. Langsung saja nih Mbak, pertama kali Mbak mengalami serangan magis pada saat satu hari sebelum pernikahan Mbak ini, yang membuat Mbak berperilaku seperti, maaf nih tak sebut ya, hewan. Gua nanya lucunya di mana? Di mana lucunya? Gimana ceritanya nih Mbak? Monggo Mbak. Ceritanya. Sebentar Mbak, ini pariwaranya banyak. Ini permintaan dari pemirsa. Bintang tamu yang mengalami hal-hal care seperti apa yang akan diberikan ke bintang tamu. Dan malam tetap bukan bulan kemarin saya nggak bisa nelen. Saya pikir mau flu gitu kan. Ternyata tambah lama tambah sakit kesini dan nggak panas dingin. Ya saya berobat. Saya punya langganan minum Banyu Sulaiman 3 juta itu ditarik, pecahan kaca diambil pakai botol. Iya, ini akhirnya Nggak ada kalau udah bersih.